ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Wa qala Allah wa qala alaihi salatu wassalam badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitnatun ka qita'il lail mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Wa qala Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu arda wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa qad-tariqi ila al-watan wa ma ad-daru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Wa qala ba'du salaf salih rahimahullah rahmat abrar kullu mufarridin yandam 'inda al-ihtidar yas'alu tul al-muddah yasta'diba wa yastadiga ma fatahu hayhat hayhat kana ma kana wa atin ma huwa at kullun bihasabi tafriṭih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin. Ma'asyar habaib al-muhtaramin, ma'asyar ulama al-'azzab, ma'asyar hadirin wa hadirat ummat habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul Allah, dapat ilmu yang bermanfaat, semangat dari ibadah kepada Allah. Ya Allah, senang dari akhirat ma'al lutuf wal asiyah. Amin ya rabbal. Ma'asyar hadirin wa hadirat, khususnya ketua DKM Masjid Minanjo ya. Siapa? Maninjo. Assalam. Masya Allah. Aku ngasih nama saya nggak hadir, jadi saya nggak tahu. Masya Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah gerakan hati kita di waktu yang sangat mulia istimewa. Ba'da subuh. Waktu itu ada malam, ada siang. Di siang hari yang paling mulia istimewa, setelah mengerjakan sholat subuh sampai isyraq. Alhamdulillah, Allah gerakan hati kita dengan langkah kita sehingga kita bisa memasuki dalam Baitullah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maka hendaklah kita ketika kita berada dalam masjid, makmur ke masjid, niatkan i'tikaf. Udah niat 3. Udah niat 3. Udah niat 3 ibu. Niat i'tikaf sehingga keberadaan kita dalam masjid selalu dapat pahala dari Allah. Sebab kadang-kadang orang dekat masjid tapi kagak ke masjid. Ada enggak gitu? Dekat masjid dengar suara tapi kagak datang, ada enggak? Udah ngerjakan sholat pulang kagak hadir pengajian, ada enggak? Alhamdulillah, kita jangan sudah orang lain. Barangkali mereka pulang mungkin ada hajatnya, mau buang air besar mungkin sakit. Tapi yang paling berbahaya kalau malas kagak ke masjid. Malas. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah ringankan lagi kita, Allah mudahkan kita bersama, Allah berikan waktu kepada kita bersama sehingga kita bisa masuk ke dalam masjid Allah, baitun min buyutillah. Ya Allah, tempat yang paling istimewa adalah rumah Allah, masjid Allah. Dalam Al-Quran Karim Allah berfirman, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahu azim. Sallu ala nabi. Alhamdulillah, kalau dibutuhkan salawat nama Nabi langsung bersalawat. Kalau nggak mau salawat namanya orang pelit, medit, apalagi. Kalau bahasanya apa? Bahasanya medit apa? Seke, tau seke? Apalagi? Udah seterusnya deh. Masya Allah. Pelit. Al-bakhil. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil. Lihat, al-bakhil pakai alif dan lam. Al-bakhil pelit. Pakai alif dan lam.
wa urrifa bil alif wal lam ala ma'na annahu al bakhil kamil wal bukhl. Ditarifkan dengan alif dan lam menunjukkan arti yang betul-betul sempurna kepelitannya. Pelit jelek enggak? Pelit jelek enggak? Seke jelek enggak? Seke. Ini ngantuk kali ya. Pengurus masjid kasih kopi, barangkali belum minum kopi. Ya Allah, saya alhamdulillah tadi udah minum kopi, sekarang kasih kopi lagi. Alhamdulillah. Ini pengurus masjid ngerti. Sampai 2 lagi. Ini apa ini? Air putih. Ini air, masya Allah. Memang Samarinda penuh dengan air. Buktinya Sungai Mahakam. Sungai Mahakam kan isinya air kan? Sana ketemu sungai, sana ketemu sungai, sana ketemu sungai, isinya air. Belum turun hujan. Masya Allah. Dikasih kopi. Padahal baru saja minum kopi. Sekarang minum kopi biar tambah melek. Makanya kalau kita mau ke masjid minum kopi biar semangat. Pengurus masjid kasih kopi. Kalau masih tetap ngantuk juga minum kopi, silakan. Ya Allah, bisa minum kopi masih ngantuk aja. Tapi alhamdulillah jamaah di sini gak ada yang ngantuk. Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke dalam masjid, niat i'tikaf. Niat i'tikaf sehingga keberadaan kita di dalam masjid tetap dapat pahala dari Allah walaupun seandainya ngantuk. Tapi jangan ngantuk di masjid. Seandainya ngantuk, tidur mungkin kopinya kagak habis, nggak punya kopi atau nggak senang kopi, tidur sender, masya Allah. Tapi udah i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Tapi kalau mau tidur bukan di masjid, di mana? Tidur di mana? Tidur di mana? Di mana? Di ranjang. Masya Allah. Kamar ini bukan di masjid. Maka banyak kan masjid. Jangan tidur, jangan dilarang tidur. Bila melek, semangat. Makanya kalau mau ke masjid minum kopi dulu. Bentar dah saya minum kopi. Boleh nggak? Alhamdulillah, hadir juga minum kopi, hadir. Allah, biar melek. Yang lihat saya minum kopi, semua minum kopi. Kalau nggak ada kopi siram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengurus masjid. Ngerti masya Allah. Kalau guru datang kasih kopi, jamaah kasih kopi, biar pada melek. Masya Allah. Oh mungkin puasa barangkali. Masya Allah. Tapi kalau ini hari apa nih? Hari Ahad, insya Allah kagak ada puasa. Betul. Kalau Senin mungkin puasa, Kemis mungkin puasa, apalagi hari Arafat mungkin puasa. Masa minggu puasa sendiri? Ya Allah, masya Allah. Ini masyhadin rahimakumullah. Kita i'tikaf saja dalam masjid, ya Allah dapat pahalanya. Pahala luar biasa orang i'tikaf. Sampai Nabi katakan dalam hadisnya, "Man ittaqafa fawaqatan." Ya Allah, man ittaqafa fawaqatan. Ya Allah, fa ka'annama ataqa nasama. Barang siapa i'tikaf dalam masjid sebentar saja seperti meras onta dilepas kemudian peras lagi. Artinya begitu diperas sebentar keluar lagi susunya. Kita peras lagi. Sebentar saja i'tikaf dalam masjid. Faka'annama ataka nasama, seakan-akan memerdekakan budak. Budak zaman dulu Pak mahal. Kalau budak sekarang mungkin kagak ada. Betul. Budak dibeli. Mungkin kalau budaknya ada duit kagak ada. Kalau duitnya ada budaknya kagak ada. Apalagi dua-duanya nggak punya. Budaknya kagak ada, duitnya nggak punya. Masya Allah. Tapi dengan i'tikaf dalam masjid Asam, man i'takafa fawaqatan faka'annama 'ataqa nasama. Siapa orang yang i'tikaf dalam masjid sebentar saja seakan-akan memerdekakan budak. Karena masjid tempat mulia istimewa, tempat yang paling mulia masjid Allah, lebih mulia dibanding rumah, lebih mulia dibandingkan kantor, lebih mulia dibanding istana negara. Baitullah, rumah Allah. Alhamdulillah. Makanya pentingnya kita ngaji. Nah, biar ngar amemah minal mah ilallah ngaji.
Kalau kagak ngaji kagak ngerti. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun. Orang yang ibadah kagak ngerti ilmunya, ibadahnya kagak diterima. Ada orang misalkan sehat, wah tua biasa, sehat masih muda, mau sholat subuh 10 rakaat, kira-kira gimana? Ente ketawa karena ngerti. Masa sholat subuh 10 rakaat? Nggak bisa. Sholat subuh berapa? Sholat subuh 2. Sholat zuhur 4. Jangan walaupun masih muda sehat. Sholat asar, sholat maghrib 3. Sholat isya ngerti. Ya Allah, ada satu lagi lemah, miskin, tua. Ya Allah, mau sholat zuhur 1 rakaat, kira-kira gimana? Tapi kalau kagak ngerti, masya Allah, sampai muncul manusia bahlul. Tahu bahlul? Bot, pek, tol, udah seterusnya deh. Ya Allah, sholat jenazah pakai ruku, masya Allah. Di Masjid Minando kira-kira sholat jenazah pakai ruku enggak? Di sini sholat pakai ruku, sholat jenazah? Enggak. Pakai sujud? Enggak. Sholat jenazah enggak ruku, enggak ada sujud. Ngerti. Tapi orang bahlol, bodoh, bego, enggak ngerti, tolol, sholat jenazah pakai ruku. Muncul lagi sholat jenazah pakai sujud. Makanya kalau kita ibadah bukan seenaknya sendiri, ngikutin Nabi cara ibadah. Sampai Nabi kata, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku mengerjakan salat. Lihat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau ngerjakan salat enggak tutup hidung, Pak. Enggak tutup mulut. Betul. Sekarang muncul ada orang maksud segang mengerjakan sholat tutup hidung, tutup mulut. Betul. Hidungnya ditutup, mulutnya ditutup. Begitu merokok kagak pakai nutup mulut. Ya, ada yang rokok pakai nutup mulut. Ada? Tahu tutup mulut? Masker? Ya paham nih. Barangkali kagak paham. Iya, lagi sholat lah. Kalau lagi pengajian sih gak ada masalah. Ya, sakit bib, ya ke dokter, masa ke masjid. Masjid bukan tempat penyakit. Masjid Baitullah. Lihat masjid yang sangat mulia istimewa, masjid Allah. Mau ngerjakan salat awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah salat. Pertama kali yang dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah ibadah salat. Ketika Rasulullah SAW mengadakan Isra Mi'raj, tanpa melewati malaikat Jibril, langsung perintah dari Allah mengerjakan salat. Masya Allah, ibadah salat, ibadah salat, masa tutup mulut, tutup hidung. Dulu Pak, dulu mungkin masih zaman jahiliyah, kagak paham, atau bahlul. Masya Allah, kadang-kadang ya Allah, salat tutup mulut. Nabi SAW, ya Allah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku mengerjakan salat. Ya Allah, tutup hidung. Muncul lagi khutbah Jumat, tutup mulut, tutup hidung. Enggak pakai tutup aja pada tidur. Ya Allah. Tahu tidur? Apa bahasa sini ya tidur? Ya tidur. Enggak minum kopi ya. Tidur. Masya Allah. Sayang saya enggak paham bahasa Samarinda sini. Bahasa Samarindanya kalau tidur apa? Iya, pada dengar apa nggak dengar? Apa tidur? Guring apa guling? Lain guring, lain guling. Guling tempatnya orang tidur, tempatnya orang tidur guling. Kalau guring, ya betul. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau khutbah yang nggak pakai spek, nggak pakai tutup hidung saja, tutup mulut, banyak yang tidur. Tanyakan kepada khatib, kan khatib tahu. Ya pulang tidur. Karena khutbah Jumat, pulang tidur. Ya bagaimana kalau pakai masker? Ngorok. Ya Allah. Coba saya contohkan. Orang yang nggak pakai masker, assalamualaikum, kan enak dengar.
Itu aja masih tidur. Bagaimana kalau tidur? Assalamualaikum. Kira-kira gimana? Yang ngorok malah ya. Masya Allah, tutupin. Assalamualaikum. Kira-kira, Bu, paham Bu? Masya Allah. Makanya ngah, rakyat pejabat ngah, konglomerat melarat ngah, dekat masjid ngah, semua pada ngah, sampai mah, minal mah, ilallah ngah. Kadang-kadang pengajian gak hadir, Masya Allah, pengen masuk surga tapi ngaji kagak. Kerjaannya mancing aja. Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Lagi sholat ngancing juga, Masya Allah. Padahal orang mancing nggak bisa maju. Orang mancing kalau maju kecup, kelelepan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Allah, ngaji penting. Kita bisa ibadah kepada Allah dengan ngerti. Jangan bahlul, belajar ilmu agama Islam. Faedah untuk kita ibadah faedah untuk kita. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Siapa yang beramal saleh, keuntungannya untuk diri sendiri. Allah tidak dapat manfaat di dalam ibadah hambanya. Fulan sholat, fulan puasa, fulan mengaji, fulan baca Quran, tidak memberikan manfaat kepada Allah. Allah nggak butuh ibadah tersebut, tapi ibadah yang kita lakukan manfaatnya buat kita bersama. Man amila shalihan fali nafsi. Siapa yang beramal soleh, keuntungannya kembali pada diri sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat maksiat jelek, ya Allah, kerugian tertimpa pada diri sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Sallu ala nabi. Betul. Memberikan manfaat kepada Allah. Salat kita, subuh kita, enggak, tapi manfaat buat kita bersama. Sayangi diri kita, selamatkan diri kita supaya selamat dunia dan akhirat. Kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen selamat dunia akhirat, muncul, ya Allah, kagak sholat, kagak ibadah, kagak ngaji. Ya Allah, mintanya Rabbana gimana? Ya Allah, kita ibadah kepada Allah, kita jauhkan maksiat. Ibadah manfaatnya buat kita bersama. Ya Allah, ya Rabb. Begitu juga maksiat, bahaya luar biasa. Bahkan bisa matinya su'ul khatimah gara-gara perbuatan maksiat. Sampai Al-Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu warḍah mengatakan, laisa asyarru wa adhar ala insan fid dunya wal akhirah min ad-dunub. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi diri manusia dunia maupun akhirat melebihi daripada dosa. Ya Allah, bahaya luar biasa perbuatan dosa, menjauhkan daripada rahmat Allah. Perbuatan dosa tidak dapat nikmat dalam ibadah kepada Allah. Dia ngerjakan sholat bukan tidak, dia ngaji bukan tidak, tapi nikmat gak ada. Kenapa? Karena perbuatan maksiat, racun luar biasa maksiat, bahaya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, bahaya perbuatan maksiat. Ya Allah, sampai Al-Habib radhiyallahu anhu dia mengatakan asyar wa adhal insan bil dunya wal akhirah min ad-dhunub. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya dunia maupun akhirat melebihi daripada dosa. Al-Imam Wahab bin Ward radhiyallahu anhu dia ditanya, hal yajidu ladzat al-ibadah man ya'sillah? Apakah orang yang berbuat maksiat akan dapat nikmat ibadah kepada Allah? Beliau mengatakan, la, tidak akan dapat nikmat ibadah kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, bahaya luar biasa. Hal yajidu ladzat al-ibadah ma ya'sillah? Qala la. Wala man yahumu bil ma'siyah. Atau orang yang merencanakan mau maksiat. Mungkin sekarang enggak maksiat, besok, tahun depan, kalau udah pensiun, kalau udah tua mau niat maksiat, dari sekarang tidak dapat nikmat ibadah kepada Allah.
Ibadah itu lezat, Pak. Nikmat kalau kita kerjakan dengan baik dan benar, jauhkan maksiat. Tapi kalau merencanakan maksiat, gak dapat nikmat ibadah kepada Allah. Bahaya luar biasa. Maksiatan, ya Allah. Ya, al-ma'asi badilul kufur. Kemaksiatan menghantar kepada kekafiran. Gara-gara maksiat bisa matinya su'ul khatimah. Bahaya luar biasa. Gara-gara maksiat, na'udzubillah, tersiksa di dalam kubur. Gara-gara maksiat masuk jurang api neraka. Gara-gara maksiat mal'un, dilaknat Allah dan Rasulnya. Bahayanya luar biasa kemaksiat. Maka kita ibadah kepada Allah dan selalu mohon kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan sekali-kali berbuat, tetap istighfar, minta ampun kepada Allah. Lihat baginda Habibina wasallam, Sayyidul Wujud Rasulullah SAW, yang paling mulia istimewa, ma ba'da illa Habibina Muhammad SAW. Tidak ada kemuliaan setelah Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Wa ma fawqa Habibina Muhammad illa Allah. Tidak ada kemuliaan yang di atas kecuali Allah. Allah al-Khaliq, Nabi kita Muhammad SAW makhluk. Allah Maha Pencipta, Nabi Muhammad yang diciptakan oleh Allah, yang paling mulia semua dunia sekalipun jannah yang kita harapkan, jannah uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nikmat luar biasa jannah selama-lamanya. Jannah. Sampai Nabi kata, ma la ain ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Mala ain, tidak pernah dipandang oleh mata, itu dalam jannah. Kalau mata kita sering melihat sana sini bermacam-macam, jannah lebih. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Mungkin kita dengar, enggak lihat tapi dengar. Katanya kenikmatan. Ketahuilah jannah lebih. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak terlintas dalam hati manusia. Mungkin dalam hati kita terlintas, kalau rumah terbikin dari bagaimana, kalau misalkan mobil dari berlian bagaimana, dan lain sebagainya. Misalkan ketahuilah jannah lebih. Sampai Nabi katakan dalam hadisnya, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat bandingannya bagaikan lautan yang begitu luas luar biasa. Lautan lebih luas dibandingkan daratan, walaupun daratan sangat luas luar biasa, tapi lautan lebih luas. Lautan yang begitu luas, bukan mahakam, bukan, walaupun mahakam besar, bukan sungai, bukan danau, bukan, lautan begitu luas luar biasa. Kemudian masukkan jari kita satu saja ke dalam air laut, kemudian angkat lagi, lihatlah air yang menempel dalam satu jari sedikit, itu bagaikan kenikmatan dunia. Ada pun air laut yang begitu luas luar biasa, itu kenikmatan jannah. Maaf, kira-kira bandingannya berapa ya? Makanya minum kopi jadi melek. Kalau nggak minum kopi, pengajian tidur. Ya Allah, kapan mau pintar? Kapan mau ibadahnya rajin? Ngaji tapi ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Pengajian tidur ada nggak? Kalau nggak percaya duduk sini, nggak tahu nanti. Kalau duduk situ mungkin nggak tahu. Ngaji tapi tidur ya. Begitu pulang, pengajian apa tadi yang dibahas? Ya Allah, lain lagi. Karena makanya minum biar semua. Kalau nggak ada kopi, pengurus masjid keluarin kopi, minum kopi. Kalau masih ngantuk juga siram. Betul. Siram mulutnya, minum kopi, bukan siram orangnya, bukan. Ya, kalau siram orangnya keterlaluan ya, masih mati tidur juga siram. Itu orang mati disiram. Ya Allah, paham? Paham? Ya Allah, pengajian hadir, apalagi dekat masjid. Ya Allah, sampai Nabi kata utubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Bukan karena kemajuan negeri Cina, bukan,
Walaupun jauh, coba lihat. Nabi katakan sebelum ada pesawat, Pak, sebelum ada kendaraan secanggih semacam ini, enggak, sekali ini enggak. Jauh. Cina negeri yang sangat jauh, bukan Indonesia kan Cina. Tapi dari Saudi Nabi Allah mengatakan Mekah di mana hati jauh luar biasa. Sulit sampai ke tempat negeri Cina walaupun jauh. Walaupun ada kendaraan semacam ini, tetap berangkat negeri Cina jauh. Untuk apa? Untuk ilmu, apalagi dekat. Satu negara kan lebih dekat. Satu kota lebih dekat. Kira-kira maaf Pak, negeri Cina dengan Balikpapan dekat mana? Coba. Masih ngantuk juga. Minum kopinya, minum. Negeri Cina dengan Balikpapan dekat mana? Itu kalau Balikpapan. Kalau Samarinda, misalkan ke Masjid Danau Meninjau, Samarinda, masuk ke Masjid Danau Meninjau, kan lebih dekat. Apalagi satu kecamatan, apalagi satu lurah, apalagi satu apalagi satu. Kadang-kadang dekat masjid kagak ngaji, ya mungkin sakit ya barangkali, ya Allah. Tapi kalau mat bahaya luar biasa, nongkrong depan televisi, ya Allah, dari mulai lihat televisi sampai televisi yang lihat dia, tahu, nonton TV, lama-lama dia tidur depan televisi, TV yang nonton. Masya Allah. Makanya melek semangat diri kita, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Pengajian untuk kita supaya kita ngerti ibadah kepada Allah, supaya kita selamat dunia akhirat. Jangan mas-mas mumpung kita hidup di alam dunia. Dunia sebentar, Pak. Dunia sebentar, gak lama-lama. Ya Allah, hidup dunia sampai umur umat Nabi kebanyakan hasad umat di mabaina sittin wa sab'in, antara 60 70 tahun. Kan pendek 60 70 tahun. Dulu kalau ada KTP sudah umur 60 tahun, ada nasihat dalam KTP. Apa itu? Ini yang tua-tua paham gitu. Dulu. Apa tulisannya? Yang keras dikit, jangan dengar. Apa? Seumur hidup. Umur berapa? 60 tahun. Masih muda, gagah, sehat. Ya Allah, seumur. Apalagi maaf pegawai negeri. Jujur aja, jujur. Pensiun umur berapa? 58. Kenapa pemerintah nggak bikin fulan pensiun 90 tahun? Enggak, 58 udah pensiun, masih gagah sehat. 58 udah pensiun, betul. Kenapa? Pemerintah tahu, bentar lagi berangkat. Kemana? Ke Balikpapan. Kenapa ke Balikpapan? Ya mati di tengah papan, di Balikpapan, betul. Ya makanya berangkat ke Balikpapannya ditutup di Balikpapan. Masya Allah, belum 60, belum 58. Ya Allah, kalau kita lihat Nabi kita Muhammad yang paling mulia istimewa, yang paling dicinta Allah, yang paling bertakwa, yang kita harapkan syafaat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia 63, itu pakai hijriah Pak, hijriah bukan Masehi. Jadi kalau pakai Masehi kurang lebih sekitar 61 tahun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi yang paling mulia istimewa, Khulafaur Rasyidin yang pertama kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dikubur di samping baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, umur berapa ketika meninggal? Umur 63. Sayyidina Umar bin Khattab, juga mertua Nabi, juga Khulafaur Rasyidin yang kedua, Amirul Mukminin hebat, wabi alim saleh abid. Ketika beliau meninggal dunia umur berapa? 63. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantunya Nabi SAW, misalnya baginda Nabi SAW, dapat isi yang paling mulia dari anaknya Nabi SAW saja, Fatimah Zahra, bahkan keturunan Nabi SAW. Para habaib semuanya keturunan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Fatimah Zahra putri baginda Habibina Muhammad SAW. Sampai Nabi kata, ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya. Umur berapa ketika beliau meninggal dunia? 63.
Masya Allah 63 Pak. Ada di sini 63. Ada. Ya Allah, hijriah apa hijriah. Jadi kalau pakai apa nama Masehinya ya barangkali 61. Nanti kalau pulang ke rumah lihat kalian masing-masing sekarang umur saya berapa. Nah, barangkali lupa. Ya Allah, ini kadang-kadang ngomong begini, ngomong kematian, tidur. Masya melek. Jangan lupa kematian, pasti mati. Sahih Syammer, wala tazal dzakal mauti, fanisyanuhu dhalalun mubinu. Sahih Syammer, wahai temanku, sahibi, semangatlah kalian yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia sebentar, jadikan untuk akhirat. Jangan jual akhirat, cari dunia. Ya Allah, karena mati pas. Yang kaya mati, yang miskin, yang gemuk, yang kurus, pejabat, rakyat, konglomerat, melarat, laki, perempuan mah. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Sembahlah Allah, ibadah kepada Allah sampai dari yakin, yakni kematian, karena mati pasti. Betul. Percaya bakal mati. Mudah-mudahan semua dapat husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rab wal mautu adin an qarib kullu lahu minhu nasib. Ya Allah biha, min kulli danin aw nasib fahuwa musibah ammah. Ya Allah biha, bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Rab, bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Al-Habib Abdullah Al-Haddad alim salih abid wali min awliya dhurriyyah habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan dalam kitab An-Nasihat Ad-Diniyah, ya Allah wala tazal sa'ilan min Allah ta'ala husnul khatimah. Hendaklah tazal aidum, senantiasa kalian minta kepada Allah agar matinya husnul khatimah. Jalankan ibadah, tinggalkan maksiat, selalu mohon kepada Allah mati husnul khatimah. Ini ibadah bukan tidak. Jauhkan maksiat, selalu minta kepada Allah husnul. Pengen enggak mati husnul khatimah? Pengen enggak? Masih ngantuk juga? Pengen enggak? Husnul khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah. Harap para muslim. Setan paling benci kalau ada hamba Allah minta husnul khatimah. Apa kata setan? Setan mengatakan, qasama dhahri alladhi yas'alullaha ta'ala husnul khatimah. Menghancurkan punggungku, mengagalkan usaha setan orang yang minta husnul khatimah. Maka dianjurkan selalu kita minta kepada Allah husnul khatimah, karena setan musuh kita. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu adwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Setan musuh kalian, jadikan setan sebagai musuh kalian. Sesungguhnya setan mengajak kepada golongannya agar sama-sama masuk neraka sa'id. Karena setan tidak mungkin masuk surga. Tempatnya setan nggak mungkin masuk surga. Karena surga Allah jannah u'idda lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Kita paham apa arti takwa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi zahir wa batin. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah,
secara zahir maupun batin. Jangan berpura-pura cari jabatan, cari tenar, cari puji. Enggak. Ibadah kepada Allah semangat dan selalu ikhlas lillahi ta'ala, zahiran wa batinan. Secara zahir maupun batin laksanakan ibadah sampai datang kematian kepada kita. Sabar Pak. Dunia sa'af ja'alha ta'ah. Dunia sebentar. Jadikan kesebentar itu taat kepada Allah. Ya Allah. Dunia darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat kita beramal, akhirat tempat balasan dari Allah. Kalau bicara mati pas. Percaya nggak pada mati? Pas. Saya lihat pulang nggak ada. Dulu waktu saya ngajar di sini kira-kira 7 tahun yang lalu masih ada pulang. Sekarang nggak tahu kemana. Udah meninggal apa masih hidup. Nah, dulu kan ada Haji Yusuf, ada Haji Yusuf. Tahu Haji Yusuf? Kira-kira 7 tahun yang lalu. Yang lalu Pak, kalau sekarang saya nggak tahu. Terus ada lagi siapa yang tua tuh? Orangnya agak hitam, tua, rajin ngaji. Ya Allah, nggak tahu sekarang kemana. Yang saya tahu ini yang pulang tahunan, ini yang kelihatan. Mungkin banyak sudah meninggal dunia. Fulan udah mati, kita tinggal tunggu giliran saja. Pasti bakal mati nggak? Pejabat, rakyat, konglomerat, melarat. Soekarno mati nggak? Soeharto mati. Gus Dur, ya Allah. Jokowi belum mati, bakal mati. Megawati belum, pasti bakal mati. Tunggu giliran. Kita juga bakal mati. Semua hamba Allah pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua hamba Allah pasti bakal kematian. Kullu nafsin ay min makhluqatillah, mau gak mau mati. Jenderal mati. Betul. Sampai kemarin dulu ada polisi nembak polisi. Yang ditembak mati enggak? Mati enggak? Itu masih muda Pak. Enggak bahas masa nembaknya gitu. Enggak. Yang penting polisi nembak polisi, yang ditembak masih muda. Kira-kira maaf, yang ditembak umur berapa ya? Ada yang bilang 28, ada yang bilang 24. Memang saya nggak hadir waktu akikahnya. Ya, yang jelas saya lihat gambar. Oh ya Allah, masih muda Pak. Betul. Ini pelajaran buat kita. Pejabat juga bakal rakyat sehat ya Allah, sakit pakai masker nggak pakai masker pakai vaksin nggak pakai vaksin pasti kalau mati pasti Pak, pasti. Sampai al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah, beliau mengatakan, "Faman 'asha alfan aw alfaini fala budda min yawmin yasirul qabri." Siapa orang yang hidupnya 1000 tahun, misalkan 1000 tahun atau 2000 tahun, pasti satu saat akan masuk ke liang lahat, yang kubur. Betul. Kalau nyampe 1000 tahun, ada di sini 1000 tahun. Ada. Ya Allah. Udah kurang dikit deh. 700 tahun ada? Mana? Ada. 500 tahun. 300 tahun. Ya, umat Nabi paling 60-70. Itu kalau nyampe. Kadang-kadang masih muda. Syuhada 6 berapa tahun? Kilometer berapa? Kilometer? Jangan lupa kilometer. KM itu kilometer berapa? 50. Ya Allah, syuhada 6. Itu umurnya berapa? Umurnya berapa? Udah muda Pak. Kurang lebih sekitar 21 tahun. Di sini ada yang sudah sampai 21 tahun. Ada enggak? Coba mau tanya, yang belum minum kopi sudah ada umur 21 tahun? Yang sudah minum kopi ada sudah sampai 51 tahun, 21 tahun? Mungkin paginya aja 21 tahun. Belum siangnya berubah. Betul. Kalau mati pasti, ya Allah. 21 tahun kawin aja belum, udah mati.
Ya Allah, ini contoh, ingat kematian, pasti kita bakal mati satu saat. Tinggal tunggu giliran saja, siap-siapin ibadah kepada Allah. Mau jadi apa saja, konglomerat, melarat, ya Allah, pejabat, rakyat, punya batu bara nggak punya batu bara, penyakit misalkan, divaksin nggak divaksin, pakai masker nggak pakai masker, pasti bakal mati pasti, Pak. Siapkan diri kita, ya Allah. Banyak ibadah, jangan jauh dari ibadah, dekatkan diri kepada Allah. Masuk masjid jangan dikata di rumah saja, di rumah saja. Kan dulu ada gitu, di rumah saja nggak boleh ke masjid. Sampai sholat Jumat nggak boleh, sholat duhur. Ada orang pengurus masjid mungkin ya, datang waktu itu ada jenazah. Sebelum Jumatan, Pak, saya dipanggil datang, baca sampai ada tuh dibisikin, Beb, di sini nggak ada sholat Jumat, tapi sholat duhur. Saya mau sholat Jumat, bukan duhur, kan hari Jumat. Betul. Kalau Sabtu nggak ada sholat Jumat, ada Sabtu sholat Jumat, ada? Nggak ada. Ahad sholat Jumat, ada? Nggak ada. Wala Senin, banyak seminggu, tinggal Jumat sholat Jumat. Perintah dari Allah, idza nudiya lis salati bi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait dzalikum khair lakum in kuntum ta'lamun. Masya Allah, perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mau rakyat, mau pejabat, mau konglomerat, mau melarat, ya Allah, perempuan sih nggak ada sholat Jumat, tapi boleh sholat Jumat. Buktinya saja di Mekah ketika menjalankan haji atau umrah di Mekah kan dia sholat Jumat, tapi nggak kewajiban sholat Jumat bagi perempuan, boleh tapi nggak wajib. Tapi laki-laki nggak punya udzur sholat Jumat, rakyat, pejabat, konglomerat, presiden, raja tetap sholat Jumat. Masya Allah, saya bilang, Beb, di sini nggak ada sholat Jumat, nggak boleh. Kan juga pandemi, sholat duhur. Coba kita bahas, sholat Jumat berapa rakaat? Sholat Jumat 2. Sholat duhur kira-kira banyakan mana? 2 sama 4? Coba anak kecil aja yang jawab. 2 sama 4 banyakan mana? Nah, kan udah jelas. 2 sama 4 banyakan 4 boleh, 2 nggak boleh. Wah, Coba halal. Ya Allah, yang dua rakaat. Dia masih meninjau kalau sholat Jumat berapa rakaat? Tuh di mana-mana, bukan di sini saja. Di mana-mana sholat Jumat 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Ya Allah, ini sholat Jumat kagak boleh, sholat duhur. Masya Allah. Ada gitu? Ada nggak gitu? Ada pada saya terjadi, ya Allah, ada orang datang, Beb, di sini nggak ada sholat Jumat, sholat duhur. Masya Allah, lalu sholat Jumat 2 rakaat, yang 2 kagak boleh, yang 4 maju terus. Masih juga ada yang ngantuk padahal mikrofon keras. Ada nggak usah lihat ke belakang, jangan, nanti tersinggung. Ya Allah, makanya anjurkan minum kopi biar semangat. Ya Allah, sayangi diri kita. Hidup dalam dunia sebentar, mau nggak mau pasti bakal walaupun kita misal kaya raya pasti ya Allah, pejabat rakyat semua pasti mati. Siapkan diri kita, ya Allah. Hidup dia sebentar, Pak, sebentar. Jadikan taat kepada Allah, ibadah dan minta selalu, ya Allah, husnul khatimah. Dan jangan sekali-kali perbuatan maksiat, hati-hati, sangat berbahaya. Kalau seandainya terjadi, cepat bertobat kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu wal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Allah perintahkan suruh kita beristighfar, dan Allah siap untuk memberikan ampunan kepada orang yang beristighfar. Ya Allah, at-taibu minadz-dzambi
kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa seakan-akan enggak punya dosa. Kira-kira Pak Ferry sampai jam berapa ini? Isya jam berapa sih? Jam berapa? Udah masuk? Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Maaf ya barangkali yang tersinggung, maaf. Ya Allah minta maaf bagi tetangga, bagi semuanya yang ketiduran, yang tadi tidur, kita minta maaf semuanya minta maaf. Ya Allah, tapi nanti kalau pengajian lagi jangan ngantuk. Supaya hilang ngantuknya minum. Kalau tetap ngantuk juga diapain? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita bersama. Ya, semangat dalam ibadah kepada Allah. Diri kita masing-masing, para tetangga semuanya. Lalu ibadah kepada Allah, mau rakyat, mau pejabat, mau komulat, ibadah kepada Allah. Ya Allah, dan ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni Allah, panjang umur, sehat, afiat, rezeki halal berkah, dan akhir hayat kita semua dapat husnul khatimah. Wa idza tawafaitana fatawaffana muslimina mu'minin wakhtim lana minka bi khairan ajma'in. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihi ajalina qawla la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir hayat kita semuanya dapat husnul khatimah, bisa lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan dibimbing oleh Habibina Muhammad SAW, diajarkan ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diucapkan kalimat la ilaha illallah, matinya husnul khatimah, kubur kita jadi raudhah min riyadil jannah, serta kita semua dimasukkan ke dalam jannah bighairi hisab wal adab, bi syafaati wa ma'iyyati murafaqati Habibina Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masya hadirin rahimakumullah, karena sudah waktu isya saya cukupkan selalu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita bersama. Wa ma taufiqi illa billah. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat ibadah kepada Allah, segala dosa kita diampuni Allah, dan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu, insyaallah bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.